untuk masalah keamanan dan kemudahan, insya Allah lebih mudah. Kalau untuk ini, keamanannya dari mana? Jadi tidak ada lagi pemalsuan. Tapi yang jelas ini akan mahal nanti. Akan mahal sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, malam ini saya ingin membahas masalah rencana dari pemerintah atau Bapak Jokowi untuk mengganti sertifikat tanah dengan sertifikat digital. Kita baca ya. Judulnya Top Jokowi bakal ganti sertifikat tanah jadi digital. Ini dirilis tanggal 25, berarti 6 hari yang lalu, saudara. Ini foto Bapak Jokowi waktu menyerahkan sertifikat massal gratis di Pondok Cabe, Jakarta. CNBC Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN mulai melakukan pelayanan elektronik pada beberapa pelayanan seperti hak tanggungan, pengecekan sertifikat, zona nilai tanah, serta surat keterangan pendaftaran tanah. Pada 2021 ini Kementerian ATR atau BPN akan memulai menggunakan sertifikat tanah elektronik. Presiden Jokowi memang sedang menggalakkan sertifikasi lahan bagi warga. Telah terbit Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik, ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR atau BPN, Yulia Jaya Nikmawati. Ia bilang dengan peraturan ini maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. Jadi seperti kita ya, punya tanah tapi belum bersertifikat, mungkin di sini dengan adanya rencana dari Bapak Jokowi ini akan mempermudah kita. Karena selama ini saya bicara pengalaman saya ya. Karena selama ini ketika kita mau mengajukan sertifikat untuk tanah kita itu sulitnya luar biasa. Kan kita ya, walaupun punya warisan, tanah warisan, mau bikin sertifikat itu mahal loh ya. Jadi per meternya itu harga tanah sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, kita lanjut. Yulia mengatakan bahwa setelah payung hukumnya terbit, Kementerian ATR atau BPN kini tengah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap. Akan diatur oleh Menteri, tambah Yulia Jaya. Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik ini nantinya berupa data, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentifikasinya. Produk dari pelayanan elektronik ini seluruhnya akan disimpan pada pangkalan data sistem elektronik. Jadi Yulia ini mengatakan bahwa setelah payung hukumnya terbit, kementerian yang sekarang sedang menyiapkan langkah-langkahnya
akan melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. Yang jelas, dengan adanya rencana ini, insya Allah kita yang tidak gaptek ini akan lebih mudah. Namun tanda kutip, insya Allah biayanya lebih mahal, karena nanti negara yang akan menentukan daftar ini. Kalau sekarang kan kita dekat sama kepala desa, kita dipermudah. Dan jangan harap ini tidak ada pungli. Bahkan ini, kalau menurut saya, bahkan ini akan lebih marak lagi punglinya dan lebih kejam lagi kalau menurut saya. Kita bayangkan orang yang tidak mengerti digital itu bagaimana? Bukankah itu akan lebih sulit dengan rencana ini? Pemerintah harus sadar bahwa masyarakat di Indonesia ini tidak semuanya itu seperti elektronik atau berpendidikan. Banyak orang-orang awam di bawah. Bagaimana orang seperti itu nanti ketika orang ini mau mengurus sertifikat? Yulia juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik ini. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kementerian akan menyiapkan dengan matang, ujarnya. Jadi begini, pertanyaannya untuk masyarakat yang gaptek ini, pemerintah ingin mengganti sertifikat tanah dengan sertifikat elektronik atau digital. Tujuannya agar tidak ada pemalsuan, agar tidak ada pungli ketika ngurus, kan seperti itu. Saya yakin masih ada nanti, karena masyarakat banyak yang tidak bisa baca dan tulis, dia tidak mengerti elektronik, seperti itu. Oke, lanjut. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya akan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem elektronik tersebut berupa sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik. Intinya, kalau saya boleh memberi saran, saya misal mengajukan sertifikat tanah elektronik ini, tetap saya minta bukti fisik. Nantinya sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terotentifikasi pada BSN, Badan Siber Sandi Negara. Jadi tidak dapat dipalsukan. Kalau kita sudah mendaftar ke pertanahan, contoh saya ya, ingin mengajukan sertifikat mendaftar secara elektronik, saya tidak perlu khawatir. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini menjamin tidak ada pungli di sini? Tolong dipermudah ke masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu di bawah kebanyakan gaptek, dan banyak masyarakat juga yang bisa baca dan tulis juga diperhatikan. Sebenarnya nggak jauh beda sih, menurut saya. Sekarang kan sertifikat bentuknya kertas, ditaruh di lemari, bisa aja dimakan rayap ya kan. Nanti saya itu mendaftar, dijamin tidak ada pemalsuan. Tetap kami minta ada bukti fisik. Ada bukti fisik yang akan saya warisi ke anak saya gitu loh. Yang jadi pertanyaan lagi, untuk sertifikat yang ada di bank atau buat jaminan di bank itu bagaimana? Apa itu tidak berlaku juga? Berarti kalau itu tidak berlaku, secara otomatis hutang-hutang yang di bank atau tanggungan yang di bank kan habis juga kan? Itu bagaimana nanti? Di sini tidak dijelaskan. Begitu. Mungkin itu aja dari saya.
Salam rakyat oposisi.